Hai hai hai, Assalamualaikum semuanya teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Yang pandemi masih merajalela di negara kita. Dan semoga kita berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa beraktivitas dengan sedia kala. Oke, beberapa hari yang lalu aku bahas mengenai revolusi Rusia. Dan sekarang aku mau loncat sedikit mengenai perubahan Eropa dan Asia Barat. Jadi revolusi Cinanya nanti akan aku bahas di video lanjutnya. Sekarang kita bahas mengenai perubahan Eropa dan Asia Barat. Tapi teman-teman, seperti biasa, sebelum lanjut kamu jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu untuk teman-teman apalagi yang baru bergabung. Oke teman-teman, sebelum kita bahas mengenai perubahan Eropa dan Asia Barat, kita bahas dulu keadaan Eropa pada abad ke-15 sampai ke-18 Masehi. Ini aku berikan dia kayak denah kayak gitu. Di sini keadaan Eropa pada abad ke-15 sampai 18 berada dalam zaman kegelapan atau Dark Age. Ini di sini aku bagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu budaya, ekonomi, dan agama. Di budaya itu kita melakukan perubahan, itu ada 2, namanya Renaissance dengan Aufklärung. Terus di ekonomi itu merkantilisme dengan revolusi industri. Terus agama itu ada namanya reformasi gereja. Ini keseluruhan ketiga-tiganya ini, 3 bidang ini membuat masyarakat Eropa menjadi lebih maju gitu. Kemudian perubahan di Eropa dan Asia Barat. Di sini aku bagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu perubahan politiknya, perubahan ekonominya, dengan perubahan sosialnya. Mari kita bahas satu persatu. Nah, di sini perubahan politik itu aku bagi lagi biar lebih gampang menjadi 3 bagian, yaitu runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, terus yang kedua adanya Perang Salib, dan yang ketiga runtuhnya Kekaisaran Bizantium. Ini Kekaisaran Bizantium ini bagian daripada Kekaisaran Romawi, tapi dia Romawi Timur ya. Nah, teman-teman, runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat di sini aku berikan secara singkat aja. Kekaisaran Romawi Barat berdiri sejak 27 sebelum Masehi, yang dipimpin oleh Octavianus Augustus. Setelah mengalami kejayaan hampir 1 abad, tahu kan 1 abad itu berapa tahun? Kekaisaran Romawi pecah menjadi Kekaisaran Romawi Barat dan Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium, ini yang tadi aku bilang. Sebelum Kekaisaran Romawi Barat runtuh, bangsa-bangsa Eropa tunduk pada hukum Romawi. Hal ini menyebabkan situasi politik di Eropa itu stabil. Runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat menandakan dimulainya, ini dianya. Ini kata kunci, dimulainya abad ke-8 atau Dark Age yang berlangsung selama 10 abad. Nah, kemudian teman-teman, di tahun 476 Masehi, Kekaisaran Romawi Barat runtuh akibat serangan dari suku Germania. Runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat ditandai dengan takluknya Romulus Augustus sebagai Kaisar Romawi Barat kepada pemimpin suku Germania. Sampai sini paham ya dengan penjelasan deskripsi aku yang super jelas dan pelan-pelan aku jelaskan. Semoga kalian tidak tambah bingung ya teman-teman. Kemudian kita bahas lagi mengenai Perang Salib. Ini latar belakangnya itu masa kekuasaan Khalifah Abbasiyah di Palestina. Umat Kristen masih diperkenankan untuk berziarah ke Yerusalem. Namun pada masa kekuasaan Turki Seljuk yang menguasai Yerusalem tidak mengizinkan umat Kristen untuk berziarah. Ini latar belakangnya. Untuk mengatasi keadaan tersebut, Kaisar Markius dari Bizantium meminta bantuan Paus Urbanus II dari Eropa untuk merebut ke Yerusalem dari kekuasaan Turki Seljuk. Di tahun 1095, Paus Urbanus II memerintahkan raja-raja Eropa untuk menyiapkan pasukan ke Yerusalem. Orang Eropa menyebut pasukan itu Crusaders atau tentara salib. Karena itu, perang merebut Yerusalem itu disebut dengan Perang Salib. Kemudian teman-teman, jalannya Perang Salib, ini sengaja aku berikan slide seperti ini agak lebih menarik, warna-warni. Perang Salib berlangsung selama 2 abad, namun terjadi
tidak terus-menerus, maksudnya itu tidak terjadi terus-menerus gitu. Perang salib terjadi secara bergelombang sampai 7 kali gencatan senjata. Tahu ya gencatan senjata ya artinya apa? Kemudian selama 7 kali perang, tentara salib hanya menang saat perang salib pertama. Saat itu tentara salib berhasil merebut Yerusalem dari kekuasaan Turki Seljuk. Namun akhirnya di tahun 1291 perang salib berakhir dan Turki Seljuk menjadi pemenang di situ. Namun Turki Seljuk sudah memperbolehkan umat Kristen berziarah ke tempat-tempat suci di Palestina. Nah, jadi di sini perang salib itu dimenangkan oleh kekuasaan Turki Seljuk. Jadi tokoh-tokoh perang salib di sini aku tampilkan juga. Yang pertama itu Paus Urbanus II yang tadi ya, yang pertama kali menyerukan perang salib dan mempersiapkan pasukan ke Yerusalem. Kedua, Godfrey dari Bouillon, itu tokoh perang salib kedua. Yang ketiga itu Philippus II Barbarossa dari Prancis, terus si Richard dari Inggris, dan Frederick Barbarossa yang merupakan tokoh perang salib 3. Ini 3 orang ini ya. Kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dari Mesir yang pada 1187 berhasil merebut kembali Yerusalem dari kekuasaan tentara salib. Kemudian Sultan Baybars dari Turki Mameluk yang pada tahun 1251 berhasil merebut Akres sekaligus mengakhiri perang salib dengan kemenangan pasukan Turki. Kemudian yang ketiga, runtuhnya kekuasaan atau kekaisaran Bizantium. Di sini aku simpulkan aja, kedudukan kekaisaran Bizantium atau kekaisaran Romawi Timur semakin melemah ketika Arab muncul sebagai kekuatan baru di Asia Barat dengan Afrika. Kejayaan Bizantium hanya sampai pada abad ke-11 Masehi. Namun ketika Turki Seljuk menguasai Asia Barat, Bizantium kembali terancam. Sampai di sini, semoga teman-teman paham. Nah, kemudian teman-teman, tadi kita lanjutkan mengenai runtuhnya kekaisaran Bizantium. Di sini ketika Oman I membangun kerajaan Turki Ottoman di awal abad ke-14, Bizantium diambang kehancuran. Pada akhirnya Bizantium dapat direbut oleh Turki Ottoman di tahun 1358 di bawah pimpinan Sultan Muhammad II. Nah, kemudian teman-teman, tadi kan itu perubahan politik, sekarang kita bahas perubahan ekonomi, tapi secara singkat aja karena poin-poin pentingnya itu di perubahan politik tadi. Yang pertama itu ada 3, perubahan ekonomi, sistem ekonomi feodal, perdagangan di Laut Tengah kembali ramai dengan perdagangan dengan Hindia Timur. Sedangkan untuk perubahan di sosial itu juga aku bagi menjadi 3, masyarakat feodal, terus penjelajahan perkembangan ilmu pengetahuan dulu, baru adanya penjelajahan samudra. Di sini teman-teman bisa lihat untuk penjelajahan samudra, aku pernah buat video ini tentang penjelajah bangsa-bangsa Eropa, ada bangsa Portugis, Spanyol dan lain-lainnya. Bisa kalian scroll video aku di bawah, itu ada aku bahas mengenai penjelajah-penjelajah Eropa, kalian bisa lihat. Nah, sampai di sini teman-teman semoga paham dengan apa yang aku sampaikan dan lebih mencintai sejarah lagi. Thank you for watching teman-teman. Kalian sudah nonton sampai sejauh ini dan sudah support channel ini sampai sejauh ini juga. Semoga kita sehat selalu, kita selalu punya semangat untuk belajar. Jangan lupa kalian subscribe channel ini dan kalian share kepada teman-teman kalian yang membutuhkan. Thank you for watching teman-teman. Mungkin sampai sini aja. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.